7 pelajaran mahal yang dipetik dari buku Robert Kiyosaki. Hari ini, gua ingin memenuhi request dari subscriber gua, yaitu teman-teman semuanya, yang suruh gua untuk membahas Robert Kiyosaki. Ya, sebenarnya Robert Kiyosaki ini memang dia terkenal sebagai penulis buku, yang dimana bukunya banyak yang bestseller, tapi Robert Kiyosaki ini banyak juga kontroversinya. Dia itu suruh orang-orang jangan simpan aset yang bisa di-print. Bahkan dia juga suruh jangan beli properti, ya kan? Dari utang aja. Habis itu dia juga suruh jangan simpan uang tunai karena itu bisa di-print. Jangan beli saham, jangan beli obligasi, semuanya jangan pokoknya. Let's say I make $1 million. I don't want to pay tax on that. So I take that $1 million, instead of spending it on something stupid, I buy a piece of real estate. So let's say for $5 million. So I go from 1 million to 5 million. Then I appreciate, depreciate, and amortize that 5 million, and it offsets my $1 million in tax. Tapi di luar dari kontroversi beliau ini, gua sangat suka dengan buku karya Robert Kiyosaki. Gua punya 3 buku yang dari Robert Kiyosaki. Yang pertama itu yang Rich Dad Poor Dad. Yang kedua, gua punya yang ini, Cash Flow Quadrant. Sama yang ketiga, gua punya ini, Increase Your Financial IQ. Jadi gue punya total 3 buku. Yang Rich Dad Poor Dad gue lagi pinjamin teman gue. Tapi gak apa-apa, karena gue udah hafal juga bukunya. Gue juga punya PDF-nya, jadi kapanpun gue mau baca bisa. Dan di video kali ini gue ingin bahas tentang 7 pelajaran mahal yang dipetik dari buku Robert Kiyosaki ala gue. Oke? Sebelum kita mulai, please support gue dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini. Sebelum kita ke poin nomor 1, gua ingin jelasin dulu tentang buku Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad adalah sebuah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 dan telah menjadi salah satu buku terlaris di dunia dalam bidang keuangan dan perkembangan diri. Buku Rich Dad Poor Dad menjelaskan tentang kisah hidup dari penulisnya, yaitu Robert Kiyosaki, dan 2 ayah figur yang berbeda dari kehidupannya. Ayah kaya atau Rich Dad adalah ayah dari sahabatnya sendiri yang merupakan seorang pengusaha kaya raya dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Sedangkan ayah miskin atau Poor Dad itu adalah ayah kandung Robert Kiyosaki sendiri yang meskipun berpendidikan tinggi tapi hidup dengan pola pikir konservatif tentang uang dan keuangan. Buku ini mengandung banyak pelajaran dan pandangan tentang keuangan, investasi, dan bagaimana memandang uang dari perspektif yang berbeda. Berikut ini adalah 7 pelajaran mahal yang dipetik dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Yang pertama, perbedaan pola pikir tentang uang. Buku ini menyoroti perbedaan pola pikir antara ayah kaya dan ayah miskin, Rich Dad versus Poor Dad. Ayah kaya berfokus pada cara-cara menghasilkan uang, sedangkan ayah miskin cenderung berfokus pada pekerjaan yang aman dan stabil. Yang kedua, pendidikan keuangan. Robert Kiyosaki menekankan bahwa sistem pendidikan umum seringkali gagal dalam mengajarkan pendidikan keuangan yang esensial. Untuk mencapai kebebasan finansial, penting bagi seseorang untuk belajar bagaimana uang bekerja, investasi, dan pengelolaan uang secara umum. Yang ketiga, perbedaan antara aset dan kewajiban. Buku ini mengajarkan perbedaan dasar antara aset dan kewajiban. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan pendapatan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan pendapatan. Robert Kiyosaki mendorong pembacanya untuk mengakumulasi lebih banyak aset dan mengurangi kewajiban untuk mencapai kebebasan finansial. Yang keempat, pentingnya pendapatan pasif. Rich Dad Poor Dad menggarisbawahi tentang pentingnya untuk memiliki pendapatan pasif, yaitu pendapatan yang diperoleh dengan cara investasi atau memiliki aset yang menghasilkan uang, bukan hanya dari bekerja secara aktif. Yang kelima, belajar dari kegagalan. Robert Kiyosaki mengajarkan pentingnya belajar dari kegagalan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dia menyatakan bahwa kegagalan adalah bagian normal dari proses mencapai kesuksesan finansial. Yang keenam,
resiko dan pengambilan keputusan. Buku ini mengajarkan tentang pentingnya mengelola resiko secara bijaksana dalam investasi dan bisnis. Robert Kiyosaki mendorong pembacanya untuk menjadi pengambil keputusan yang cerdas dan berani dalam mencari peluang keuangan. Yang ketujuh, pentingnya berinvestasi. Salah satu pesan utama buku ini adalah pentingnya berinvestasi secara cerdas. Robert Kiyosaki menekankan bahwa menginvestasikan uang dengan benar dapat membantu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan dan membantu untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin ini membantu membentuk filosofi keuangan Robert Kiyosaki yang mengedepankan pendidikan keuangan, pemahaman tentang aset dan kewajiban, dan pentingnya investasi untuk mencapai kemandirian finansial. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang itu memiliki kondisi finansial yang unik. Jadi advice dari beliau adalah kalian harus bijaksana dalam menerapkan konsep-konsep dari buku ini sesuai dengan kondisi pribadi masing-masing. Kesimpulannya, sumber daya yang diberikan Rich Dad Poor Dad bersifat inspirasional dan memberikan pandangan baru tentang keuangan, investasi, dan cara berpikir tentang uang. Untuk kalian yang suka baca buku, gua sangat rekomendasi untuk kalian beli buku ini dan kalian pelajari isinya. Kalau kalian punya rekomendasi buku yang ingin gua bahas, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Okay, that's it guys. My name is Jeffrey and see you in the next video. Bye bye.